Oke teman-teman, kita mulai panen lagi di rawa ini ya. Jalannya parah banget nih teman-teman, hancur pokoknya, parah, digasak sama ekskavator ya. Jadinya jalan ke jalur rawa ini hancur sekali teman-teman. Udah tahu ini, kita nanti bisa bawa berapa ton. Oke ya teman-teman, ini bentuk jalan kita hancur parah. Ini karena kita bergabung, ini jalan ini buatan pemerintah ya. Jalur ini dibikin oleh pemerintah. Nampun hancur parah ya, karena kita bergabung dengan perusahaan ya. Itulah kalau kita bergabung dengan perusahaan, jadinya jalan ini seperti ini ya teman-teman, hancur, tidak ada perawatan sama sekali. Apalagi jenis-jenisnya perusahaan sawit ya teman-teman. Perusahaan sawit ini jarang mau memperbaiki jalan ya, karena mereka mempunyai alat yang lebih baik daripada kita. Karena kita yang orang susah, petani kecil ya, cuma mampunya beli mobil kecil ya, jarang bisa mampu beli mobil truk. Makanya kita ya pasrah aja deh dengan jalan kayak seperti ini. Kita baikin pun kita tidak punya uang ya untuk kita memperbaiki jalan seperti ini, dan tidak punya alat juga jika kita ingin mengeruk sertu atau material dari sungai sendiri ya teman-teman ya. Terpaksa kita paksakan aja ya mobil kita lewat jalan seperti ini, padahal ya rawan sekali untuk mengalami kerusakan atau nyangkut mobil kecil yang seperti kita miliki seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut panen aja. Kita sudah panen di rawa ini ya, daerah rawa. Ini kita tidak sempat tadi, agak terlambat kita datangnya karena kita salah konfirmasi ya teman-teman. Kita kira di panennya di tempat lain ya, taunya di sini. Oke, nah belum tidak info ya. Oke, lanjut kita panen lagi. Kita langsir dulu ke seberang. Kacau ini. Oke ya, baiklah teman-teman, kita mulai ngelangsir ya teman-teman. Langsir nyebrang sungai ini ya, agar kita bisa cepat masuk di pabrik. Ini aku tadi datangnya agak siang ya teman-teman, agak sedikit siang ya, karena salah konfirmasi, dikira panen di tempat lain, ternyata panen di sini ya teman-teman. Jadinya sedikit lambat dan telat waktu panennya. Ini kita langsung lanjut ngelangsir biar kita sempat di sebelum tengah hari ya bisa masuk dapat satu red ya, karena memang gak terlalu ngantri di pos pabriknya. Dan hari ini juga hari Minggu ya teman-teman. Untuk buka pabriknya sendiri adalah jam 10 ya, 10 pas, bahkan biasanya lewat sampai setengah 11 ya teman-teman, baru buka pabriknya, baru menerima buah. Karena pas hari Minggu di hari libur memang jam segitu, dan tutupnya di sore hari yaitu jam 5 ya. Biasanya sampai jam 6 karena pabrik pihak perusahaan tidak mau membayar lembur untuk kerani timbangnya, jadinya masuknya cuma sampai jam 5 ya untuk penerimaan buah ya. Makanya kita di sini sedikit buru-buru ya. Jadi kita bantu ngelangsir aja anggota panennya menyeberangkan buah ini, walaupun tidak terlalu banyak-banyak ya, sekitar 1 kuintal lebih aja untuk sekali menyeberang. Mungkin ini untuk daya selingnya sendiri mau kita tambah ya teman-teman, biar nanti untuk ngelangsir ini lebih cepat ya, nanti lebih cepat. Insya Allah nanti jika punya modal kita tambah daya selingnya. Ini karena jika untuk muatannya sendiri sekitaran 2 kuintal sampai 3 kuintal, 2 kuintal setengah lah paling full itu ya teman-teman sekali nyeberangkan. Untuk buah, jika pas buah banyak, lumayan lama ya baru habis untuk penyeberangan ini ya teman-teman. Namun tidak ada alternatif lain ya untuk menyeberangkan buah untuk lokasi yang satu ini ya. Kita lakukan pembuatan jembatan pun susah ya teman-teman, karena setiap tahunnya untuk sungai ini bergeser untuk bibir sungainya. Jadinya kita ini aja untuk pemindahan selingnya sendiri ya, tiang selingnya sudah berapa kali, lebih daripada 5 kali sudah ya, karena posisi bibir sungainya selalu berubah-ubah ya teman-teman, selalu terjadinya longsor. Jadinya mau tidak mau kita menggunakan seling seperti ini agar lebih menghemat biaya ya teman-teman. Dan jika kita dulu waktu awal-awal panen masih sawit kecil, kita lakukan panen itu menggunakan motor ya, menyeberang sungai. Tetapi kendalanya waktu keadaan posisi air besar atau air banjir ya, jadinya kita nggak bisa menyeberangkan buah.
jika kita menggunakan seling seperti ini lebih hemat ya teman-teman. Namun untuk seling ini sendiri biasanya kita melakukan penggantian biasanya 3 tahun sekali ya teman-teman. Ini untuk selingnya ini kayaknya sudah dekat untuk masa penggantian ya. Ini kalau kelihatan sudah banyak yang kakatannya sudah parah ya, kita melakukan penggantian. Nah, tiap 3 tahun penggantian, takutnya nanti pas membawa buah terjadi rebel atau putus seling, karena sekali kita menyeberangkan buah waktu dulu saya belum punya ini mobil ya, menyeberangkan buah ini pas di tengah-tengah putus seling. Pokoknya kalau ini ya selingnya ini kita menggunakan 2 seling, namun jika 1 seling aja putus, dua-duanya akan putus semua ya teman-teman. Pokoknya ndak ada cerita, sudah ndak bisa, seling satu ndak bisa menahan beban buah yang ada di keranjangnya ini ya teman-teman. Namun sebelum kita selingnya putus seperti ini, kita siapkan modal. Untuk pembuatan seling seperti ini saya menggunakan seling panjangnya yaitu 60 meter ya untuk menyeberang. Modal semuanya untuk 2 seling, karena 2 seling ini ukurannya berbeda-beda ya. Untuk 1 meter selingnya ada yang 35.000 dan ada yang 45.000 ya. Nah, hari itu saya menghabiskan dana ya kira-kira 5 jutaan ya, karena harga seling semakin naik ya. Ini mungkin nanti kita gantikan selingnya agak bagus warna putih nanti ya. Kita beli di tempat yang sedikit agak tahan lah, sejenis seling baja yang kalpanis ya, agar tidak terlalu karatan, karena biasanya permasalahannya adalah karatan dan gesekan antara bearing dan seling ya, yang memudahkan membuat dari si seling ini putus ya. Nah, itu dia teman-teman, makanya selalu ada pengecekan. Kita oli pun keadaannya susah ya untuk menyemprotkan ke selingnya ini, karena memang nanti juga percuma aja, karena memang sebenarnya kalau rajin ya untuk selingnya ini sendiri bisa kita rawat dengan menyemprotkan oli per tiap bulannya, tiap panennya. Namun sedikit susah ya, karena kondisi selingnya seperti itu ya. Soalnya selingnya posisi di atas sungai ya, jadinya agak susah memasang atau memberikan pelumas karena penyebab utamanya adalah karatan ya. Nah, oke ya teman-teman. Nah, oke baik ya teman-teman, kita bawa 1 ton aja, 1 ton lebih-lebih ya, sekitar 1 ton 200 lainnya teman-teman, agar kita bisa lewat jalan yang sangat sulit. Takutnya nanti kalau kita bawa banyak ya, takutnya menghisap atau ngisap jalannya, jadinya kita bisa lengket di tengah kubangan lumpur seperti itu ya teman-teman. Aduh, susah. Biasanya kita di sini bawa 1 ton 700 paling sedikit ya, atau 1 ton 400 kita berani bawa. Namun lihat kondisi jalan seperti itu, kita tak akan berani. Oke, kita lanjut ke pabrik aja ya.